pelaksanaan pembelajaran tatap muka SMP 2 Dayung mempunyai beberapa program atau beberapa kegiatan. Yang pertama, anak masuk itu kami membuat, karena kami mempunyai dua pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kami di sini membuat dua pintu itu menjadi berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Jadi ada pintu utama, ada pintu yang kedua. Pintu kedua itu kami membagi kelas, karena kami ada 16 kelas, maka kami membagi 8 kelas. Pintu utama 8 kelas, pintu kedua 8 kelas. Itu untuk akses keluar masuk kelas sekolah. Lalu anak masuk itu seperti biasa kita tetap tes suhu dulu. Jadi kalau seandainya kami jumpai nanti tes suhu melebihi dari 37,3, maka kami mengambil tindakan bahwa anak itu tidak bisa masuk ke sekolah. Yang kedua, harus memakai masker. Kalau seandainya anak tidak memakai, sampai ke sekolah tidak memakai masker, maka anak tersebut kami kasih pengarahan, lalu kami mempunyai masker cadangan untuk diberikan kepada anak. Nah, untuk hari ini memakai masker, jadi tidak kami pulangkan, tapi kami berikan masker cadangan. Nah, selanjutnya anak tadi harus cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan sabun, kami arahkan lalu masuk ke lokal mereka masing-masing. Untuk di dalam lokal, kami sudah membuat bahwa guru bidang studi yang pertama itu mereka masuk ke dalam kelas masing-masing. Lalu setiap koridor itu ada guru piket. Nah, ada guru piket yang di sini menjaga anak masuk ke dalam kelas, mereka harus diberi dulu hand sanitizer, baru masuk ke dalam kelas yang ditunggu oleh guru bidang studi di dalam kelas. Aturan kami di sini bahwa anak masuk ke dalam kelas itu tidak memakai sepatu. Ya. Kursi juga sudah kami berikan jarak. Anak yang masuk ini 50%. Jadi anak setiap kelasnya kami bagi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kelompok 1 baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu mereka masuknya pada hari Senin. Dan kelompok 2 itu kelompok 2 baik di kelas 7, 8, 9 dia dimasuk pada hari Selasa. Jadi hari berikutnya mereka akan mengulangi. Berarti kelompok 1 masuk hari Senin dan hari Rabu. Kelompok 2 mereka masuk pada hari Selasa dan Kamis. Kami sudah membuat jadwal di dalam kelas tersebut. Untuk tahap awal ini kami belum mengutamakan pembelajaran. Yang kami targetkan di sini adalah pembiasaan anak. Anak-anak kita ini sudah lama, hampir setahun mereka tidak masuk. Jadi kami ingin kembali anak itu bagaimana mereka di dalam kelas, ya, bagaimana mereka menyesuaikan keadaan di masa pandemi ini. Jadi itu tujuan kami utama dulu. Baik itu anak, juga kami di sini mengingatkan juga kepada guru, karena juga guru sudah lama tidak masuk ke dalam kelas, mereka juga perlu pembiasaan kembali. Jadi itu target utama kami. Jadi disinilah persiapan kami, persiapan yang mungkin perlu nantinya kedepannya perlu pembenahan terus. Setiap kegiatan, setiap hari kami akan mengevaluasi pelaksanaan pada hari ini, supaya besoknya yang kelemahan di hari ini baru besoknya akan kami ubah, akan kami perbaiki. Mungkin hanya itu untuk tahap awal. Iya ya, kena rasanya. Tadi dingin, udah mulai naik pula. Di mana? Masuk di mana? Maskernya. Boleh. Lanjut bos.
kami ini kan dia kan kalau yang apa maksimalnya kan 32. Jadi kami di sini tidak ada yang sampai 10 kan, 1 kan, ada 14, ada 13. Terus yang anak yang sisa tadi di Misalkan hari nih, berikutnya. besok. Hari berikutnya ya. Nah, ini yang masuk nih sekarang 7, 8, 9 yang A semua. Itu dari peraturan lah. Bu. Nah, Itu kamu dia. Ada dan untuk lolos 1, 2, jadi rata-rata mungkin 50%. Samping aja langsung. Ada yang nanti atau kita langsung lihat dalam kelas. berapa lagi? Iya. Assalamualaikum. Yang penting aja bu, lanjut aja bu, tak apa. Ini hanya 12. 14, 12, Betul bu? 12. Betul bu? Boleh? Boleh? Ya. Pakai aja, pakai aja. Buka lah, buka. Ini buka lah. jangan takut jawabnya. Mana Pak gitu? Oh, itu baru 7 Pak, baru. Oh baru ya? Baru 7. Oh, senang baru jumpa Bu Guru ya. Sekarang kalau pakai phone terus lemak juga kan? Jalan dulu ya. Nanti pantau lah, pantau. Terutama dengan istirahat. Ya, istirahat nanti Pak tak kuat. Ya. Makanya ada guru di dalam, terus ada foto yang diberikan. Setiap bangunan ada diberikan. Belum tahu seragam? Belum ya? Ya. Itu kan ini. Iya, iya. Masih kan. Oh, ya. Ya, lalu lanjut, Bu. Assalamualaikum. Senangnya hati pun hilang. Yang dari kampung sampaikan nanti dengan orang tua juga. Atau Bapak asisten lentung ini ya, nak? Yang pertama juga. Jadi kami dari mewakili orang tua mungkin. Saya belum tahu berita ini Bapak akan datang dengan bersama. Tapi saya langsung mengambil sikap tadi pagi karena sudah masuk sekolah anak kita. Langsung saya pantau dulu sekolah, bagaimana di sekolah. Ternyata setelah saya masuk ke kelas Pak, aman. Saya lihat aman, sangat-sangat bagus. Jadi harapan kami juga orang tua murid, bagaimana supaya bisa ini berjalan terus. Karena kami jujur cemas kami orang tua selama ini melihat daripada keadaan ini anak-anak kita. Kalaupun kita bilang dia belajar di rumah, pas kita lihat dia belajar, sebenarnya sudah main HP yang lain, sudah lain. Yang dilakukan dia sudah lain. Tidak akan mungkin kita memantau dia terus. Kita pasti bekerja. Jadi harapan kami dengan Pak Camat juga, dengan Pak Asisten 2, dan pihak sekolah, mari kita saling kerjasama. Bagaimana anak-anak kita ini supaya bisa terus berjalan seperti ini. Nah, itu harapan kami kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Manggalan ya, selaku Ketua Komite
itu adalah perwakilan dari warga Kecamatan Dayung. Jadi memang menyikapi tentang anak-anak ini, Pak Bupati punya kebijakan melihat dari apa yang Bapak sampaikan. Kalau kita pantau sekarang dari bulan Maret sampai dengan sekarang, itu memang kita pasti di dalam pandemi COVID-19 ini. Ya, bla bla blanya, kalau kita tetap harus takut tanda kutip dengan COVID-19 ini, katakan kita, anak-anak kita juga akan menjadi korban. Kalau tadi Bapak sampaikan kerisauan Bapak itu kerisauan kami juga punya anak-anak. Artinya memang mereka belajar 1-2 jam daring, habis itu mereka gunakan HP itu untuk kepentingan ya kadang-kadang main game, tapi kawan-kawannya juga. Nah, menyikapi itulah kemarin pada tanggal 30 sebelum libur ya, 30 Desember, Pak Bupati mengumpulkan semua OPD dan Satgas COVID-19 untuk kita segera menyekolahkan anak kita dari SD sampai SMP. Nah, walaupun memang ini agak bertentangan dengan kebijakan provinsi yang belum tanda tangan, tapi kan mungkin provinsi memandang lain karena memang tidak semua kabupaten yang siap. Alhamdulillah hasil rapat kemarin Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan kawan-kawan Satgas itu siap. Nah, siapnya pemerintah tentunya harus didukung oleh masyarakat. Alhamdulillah itu dukungannya luar biasa dari masyarakat ya, dari Pak Menko dan kawan-kawan. Ya tinggal kita lagi Pak. Kita sudah perintahkan Pak Camat, Pak Korwil, Kapus Kesehatan, dan kita semua di Kecamatan ini untuk sama-sama menjaga itu. Alhamdulillah kita lihat tadi di SD 1, di SMP 2 Dayung. Alhamdulillah apa yang kita canangkan itu sudah dilaksanakan baik. Tinggal lagi seperti apa kita memantau ini Pak. Kami yakin dan percaya kalau ini kita sama-sama bersinergi, insya Allah ini akan kita bisa. Karena tujuan kita supaya anak bisa masuk. Ibu tadi menyampaikan kita belum normal betul belajarnya Pak. Minimal kita mau bersikap dulu. Yang udah sekian bulan mereka stuck belajar, dengan ini mereka ada new normal lah. Bagaimana? Karena kita harus hadapi itu kan. Dan tidak mungkin kita bisa mengalah dengan COVID ini dengan anak-anak kita belajar di rumah terus. Yang jelas kesimpulannya kita sama-sama bekerja, sama-sama mendukung program ini. Ya Pak ya? Oke Bu, lanjut Bu ya. Kami pamit dulu ya. Kumpul bersama kawan. Istirahat Ibu di sini ya? Istirahat kan di sini kan? Ya pokoknya sampai gurunya datang. Lepas penat Ini posko satu. Ini posko satu ini dia anak-anaknya namanya. bermain bersama Ini kelas A, kelas B-nya, kelompok 1, kelompok 2-nya. kumpul bersama sambil bermain. Jadwalnya ada sini. Jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran, nah ini yang tidak kami gantikan. Nanti masuk kita sama itu pokoknya Hati senang bersama kawan. Pertama, selamat pagi menjelang siang Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan pengajar yang ada di SMP Negeri Dayung. Saya selaku mewakili daripada orang tua Komite SMP Negeri Dayung. Saya sangat terharu dan senang begitu saya masuk tadi pagi ke sekolah ini yang sekian lama tidak pernah bertatap muka. Saya sendiri selaku komite tidak pernah bertatap muka lagi di sekolah ini, apalagi anak. Sangat memang luar biasa terharunya kita tadi pagi melihat, apalagi saya langsung masuk ke ruangan kelas yang mana anak itu memang karena sudah lama tidak masuk, dia agak kebingungan. Tapi begitu kita kasih semangat bahwasanya kita harus sama-sama melawan corona ini, anak itu pun semangat. Dan harapan kami memang, dan kami sangat bangga dengan apa yang diperbuat oleh pihak sekolah. Dalam hal ini adalah Ibu Kepala Sekolah yang segi pengaturannya untuk
menjaga jarak. Menurut saya selaku komite, sayalah yang mengakui rekan-rekan orang tua semua yang ada di SMP Negeri Dadayun. Saya melihat sudah aman. Hanya harapan kami lagi, kalau di dalam kelas dia sudah aman. Kami yang ragukan dia pas pulangnya, mohon harapan kami supaya dipantau juga, supaya nggak ada yang berdesak-desakan. Kalau memang di segi dalam pengaturan tempat duduk sudah pasti nyaman karena ada dia berjarak 1,5 meter sampai 2 meter, sudah lebih aman. Jadi untuk itu kami dari orang tua, khusus kepada ibu kepala sekolah dan guru-guru pengajar, jangan pernah ibu capek untuk membenahi dan mendidik anak kita ini, karena kita rindu, karena kami selama orang tua sudah sangat cemas tentang anak-anak yang belajar di rumah, yang mana itu tidak betul-betul efektif, karena tidak akan mungkin bisa kita mengawasi anak-anak kita belajar di rumah. Begitu kita kasih HP, paling bisa kita selaku orang tua mengawasi dia setengah jam. Selebihnya itu kita tidak tahu apa yang dilakukan dia lagi. Kita tidak tahu itu. Jadi itulah, kami sangat bangga dan sangat senang. Mudah-mudahan ini doa kita bagaimana ini supaya bisa lekas, bisa berjalan dengan baik, normal seperti dulu. Itu harapan kami kepada ibu kepala sekolah dan khusus kawan-kawan yang dari media juga. Kami memohon juga yang bapak-bapak dari media supaya juga memantau apa yang ada di sekolah. Itu harapan, mari kita kerjasama media dengan sekolah. Itu harapan kami selaku orang tua. Terima kasih, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan.